Saya mau welcome untuk saudara-saudara yang baru pertama kali, terutama yang jauh-jauh, meskipun kita ada lockdown dengan teknologi, Tuhan izinkan untuk kita tetap bersatu ya di dalam ibadah ini. Baik, saudara, sebetulnya eh, saya mempersiapkan bahan yang lain dari 2 minggu yang lalu. Tapi seperti saudara tahu, tiba-tiba lockdown yang sangat tiba-tiba waktu minggu lalu itu, saya mempersiapkan satu eh, khotbah yang lain pagi hari ini, saudara, yang berhubungan dengan keadaan kita sekarang ini, di mana saudara tahu kita mengalami lockdown yang di Sydney dengan secara tiba-tiba, banyak hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan, berkumpul bersama, live tidak bisa bersama, doa bersama nggak bisa. Dan kalau saudara ingat beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu itu ada satu kejadian yang di news itu cukup gempar juga ya, ketika ada satu gedung tinggi di Miami di USA yang tiba-tiba kolaps. Itu juga waktunya kira-kira bersamaan ya, di news itu sangat gencar sekali sampai hari ini, saudara. Dan juga bukan hanya itu berita, saudara, yang di sini pun saya yakin saudara banyak menerima berita-berita dari Indonesia. Teman-teman saudara, sanak famili, saya percaya ada yang terkena corona, ternyata terkena COVID-19 itu ya, bahkan ada yang meninggal. Minggu lalu saja, Jumat dan Sabtu kemarin, saya sendiri dari kenalan dan teman sekolah, 3 yang meninggal, saudara. Teman sekolah, dan yang terakhir lagi ketika kita doa malam Jumat, tiba-tiba ada yang teks. Salah satu hamba Tuhan, Pak Samuel Saputra, yang dulu pernah mengisi retret di tempat kita juga meninggal. Semua hal ini terjadi hampir bersamaan, bertubi-tubi, dan seperti tadi Pastor Sam berkata dan juga minggu lalu, banyak hal-hal ini yang membuat pertanyaan kepada kita semua. Sebetulnya apa yang terjadi? Apa sih pesan Tuhan dengan semua ini? Nah, karena itu saya mempersiapkan satu tema khotbah yang lain yang saya sudah persiapkan, yang saya beri judul, saya share screen di sini, Masalahku, Sumber Sukacitaku. Ya, saya ambil dari Yakobus 1 ayat kedua sampai keempat dan ayat yang ke-12. Baik, kita akan baca dulu ayatnya, karena saya melihat bahwa ini sangat berkenaan untuk kehidupan kita secara pribadi, tapi juga berhubungan dengan tema kita fellowship. Karena saya percaya kalau individu-individu, kehidupan pribadi kita ini dipulihkan, kita mengerti rencana Tuhan, maka itu sangat berdampak di dalam kehidupan persekutuan kita. Saudara yang setuju katakan amin di tempat saudara-saudara ya, di rumah saudara masing-masing. Baik, kita akan baca ayatnya dari Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dulu. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam poin-poin yang saya mau sampaikan, ada beberapa hal yang saya mau jelaskan dulu di ayat yang kedua ini. Yang pertama-tama adalah kata Yakobus berkata, saudara-saudaraku. Nah, meskipun di ayat pertamanya dikatakan kedua belah suku di perantauan, saya percaya Yakobus tidak hanya berbicara kepada sesama orang Yahudi, orang percaya, tapi saya juga dalam abad pertama itu, orang-orang Kristen yang bukan non-Yahudi pun menganggap mereka itu bagian dari keturunan Abraham melalui iman. Jadi ini berlaku juga kepada saudara dan saya ya. Jadi
Apa yang dituliskan oleh Yakobus ini berlaku juga kepada kita. Nah, hal yang kedua yang saya mau jelaskan di sini adalah dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sebagai suatu joy. Saudara, bahasa Inggrisnya di situ saudara bisa lihat ya, bahwa consider it pure joy. Kebahagiaan itu sebagai joy. Jadi seperti saudara pernah dengar saya menjelaskan tentang tubuh, jiwa, dan roh ini. Kadang-kadang pada saat kita kehidup di tempat yang aman, tentram seperti Australia ini, apalagi tidak ada lockdown, tidak ada COVID, kenyamanan jiwa kita ini sulit untuk ditentukan sumbernya dari mana. Apakah dari happy-happy, dari tubuh, dari dunia, atau benar-benar dari sukacita yang sumbernya itu dari Allah, dari ilahi, dari firman Tuhan. Nah, itu agak sulit, saudara. Ketika ada masalah, ketika semua sumber-sumber dari dunia, dari tubuh ini berhenti, baru ketahuan bahwa kenyamanan jiwa kita ini apakah berasal dari uh, yang ilahi atau bukan. Kalau yang dari ilahi, dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, dari Allah sendiri, itu yang namanya sukacita. Nah, Yakobus berkata bahwa masalah yang terjadi kepada kita itu adalah sukacita. Kenapa, saudara? Saya mengerti beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya, kalau kita mendengar kata blessing atau berkat, sering kita mengasosiasikannya kepada hal-hal yang enak bagi tubuh, kesehatan, berkat materi, dan sebagainya. Bukan berarti salah itu semua, tapi itu adalah konsep berkat yang kebanyakan ada di dalam perjanjian lama. Seperti saudara tahu, dalam perjanjian lama, kalau dikatakan Allah memberkati Abraham, Allah memberkati uh, uh, Ayub misalnya, atau yang lain, itu biasanya diasosiasikan dengan materi atau kesehatan misalnya. Kenapa? Karena hal itulah yang membedakan pribadi itu atau bangsa itu dari orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain. Karena pada zaman itu jarang ada orang kaya. Kebanyakan miskin semua. Dan kalau udah kena penyakit itu kadang-kadang sering menimbulkan kematian ya. Kalau ada sampar dan sebagainya, udah nggak ada obat, udah nyerah semuanya. Tinggal tunggu mati aja. Kecuali kalau ada kesembuhan, mereka yakin itu adalah dari Tuhan. Dan itulah yang membedakan pribadi itu atau satu bangsa itu dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi asosiasinya kepada hal-hal yang materi, hal kekayaan, kesehatan, itu nggak salah, nggak salah. Tapi dalam perjanjian baru, kalau sudah perhatikan, jarang sekali Tuhan Yesus berkata atau Tuhan memberkati dalam hal materi. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, kekayaan materi udah bukan hal yang aneh lagi. You don't have to be Christian untuk kaya. Apalagi di abad ke-21 ini. Orang-orang non-Kristen lebih kaya daripada orang Kristen. Jadi bukan hal itu lagi yang dijadikan definisi atau formula sebagai berkat. Di zaman Tuhan Yesus, yang namanya berkat kadang-kadang kesembuhan juga masih berlaku karena pada waktu itu medis tidak terlalu ini. Tapi zaman sekarang, saudara nggak perlu jadi Kristen untuk bisa sembuh. Yang mau Kristen malah meninggal dan sebagainya nggak sembuh. Tapi yang ini malah itu. Jadi ada hal lain lagi di dalam perjanjian baru di mana definisi berkat semua itu lebih luas. Nah, salah satunya berkat itu bukan hanya berkat materi ini, tapi Yakobus dalam hal ini berkata, masalahmu adalah berkat, sumber sukacitamu. Nah, kita akan teruskan mengapa Yakobus berkata bahwa masalah kita adalah sumber sukacita bagi kita. Karena sebagai berkat bagi kita dan juga sumber sukacita itu tadi. Itu yang bagian B yang saya jelaskan. Yang selanjutnya yang saya mau jelaskan adalah kata apabila. Nah, perhatikan, katanya adalah apabila, bukan kata jika.
Apa bedanya? Kalau jika boleh terjadi, boleh enggak. Tapi kalau apabila, itu artinya saudara nggak ada pilihan, pasti akan mengalaminya. Jadi yang namanya pencobaan atau trials itu, nanti kita akan bahas jauh di situ, adalah sesuatu yang saudara tidak bisa hindari. Saudara akan mengalaminya. Yang selanjutnya dikatakan oleh Yakobus, kamu jatuh. Nah, jatuh di situ artinya bukan artinya saya katakan sebagai a stupid accident gitu ya, kecelakaan yang bodoh yang kita lakukan, tapi ini lebih tepat dijelaskan sebagai kalau kita ini come across, encounter, nanti kalau setelah berhadapan, bertemu gitu, mengalaminya jadinya. Jatuh ke dalam, saya bacakan, ke dalam berbagai-bagai. Nah, berbagai-bagai juga saudara harus perhatikan bahwa Yakobus tidak berkata sebagai jatuh ke dalam pencobaan, tapi berbagai-bagai pencobaan. Jadi artinya segala aspek, baik itu masalah dalam hal kesehatan, finansial, pekerjaan, keluarga, relationship, orang tua, mertua, anak, mantu, semuanya di dalam gereja maupun di luar gereja. Mengenai hal COVID atau bukan COVID, berbagai-bagai masalah itu akan kita alami. Nah, itu adalah penjelasan di ayat yang kedua. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam poin mengapa Yakobus berkata, kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, itu adalah sumber sukacitamu. Sukacitamu. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kenapa pencobaan itu menjadi sumber sukacita. Yang pertama, kita akan lihat kata pencobaan di dalam bahasa Indonesia tadi, itu dalam bahasa aslinya disebutnya Peirasmos. Tulisannya Peirasmos, tapi kalau saudara lihat hurufnya, saudara yang pernah di bangku sekolah, saudara lihat ada simbol pi, saudara ingat ya, cara untuk rumus mengukur lingkaran itu. Jadi Peirasmos, jadi ingat saudara. Nah, Peirasmos ini didefinisikan sebagai dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai pencobaan seperti dalam bahasa Indonesia yang saudara lihat tadi, tapi bisa juga sebagai ujian atau tes. Putting to proof, jadi artinya testing gitu ya, testing ininya. Nah, di dalam Yakobus ini khususnya itu lebih kepada ujian atau testing. Karena kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia memang dibedakan. Ada tes, ada bahasa Inggrisnya apa? Tes atau temptation ya. Bahasa Indonesianya ujian atau pencobaan. Tapi dalam bahasa Greeknya itu satu sama, Peirasmos. Tapi tergantung konteksnya. Nah, kita tahu bahwa iblis mencoba untuk menjatuhkan, Allah menguji untuk kita naik kelas. Tapi katanya sama dalam bahasa Greka, mereka katakan memakai kata yang sama, Peirasmos. Tapi konteksnya itu yang membedakan. Nah, dalam hal Yakobus ini, Peirasmos ini yang berarti pencobaan, itu berarti kesulitan atau masalah atau persoalan atau penderitaan yang sifatnya untuk lebih positif ini, menguji ini. Nah, kita akan melihat bagaimana ayat kedua, ayat selanjutnya, ayat ketiga dan keempat ini menjelaskan mengapa pencobaan atau Peirasmos itu merupakan sumber sukacita. Kalau kamu mengalami masalah, penderitaan dan sebagainya, kamu tuh seharusnya bersukacita menurut Yakobus. Nah, kita mau lihat kenapa. Ada 3 hal. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ada 3 hal mengapa Pairasmos menjadi sumber sukacita. Yang pertama, menjadi ujian terhadap imanmu. Jadi yang pertama, mengapa kita bersuka cita ketika kita mengalami Pairasmos? Karena Pairasmos itu adalah kesempatan bagi kita untuk menguji iman. Nah, iman kita ini, saudara mungkin berasa, saya tahu level iman saya. Padahal sesungguhnya kita ini nggak tahu bagaimana level iman kita ini. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Taunya dari mana? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu," katanya. Nah, kita nggak tahu nih, sampai dapat kita masalah, Pairasmos, baru kita tahu nih. Ada ininya, ada barometernya, baru ketahuan. Ketika engkau menjadi tawar hati, kau menjadi patah hati, kau menjadi patah semangat untuk terus untuk bersekutu dan sebagainya. Nah, kamu baru tahu dah ininya. Kalau engkau menjadi kecewa kepada Tuhan, nah baru ketahuan. Ketika engkau menjadi kecewa terhadap persekutuanku, nah baru kamu ketahuan dah kekuatan level kasihmu kepada persekutuan dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh andaikan Tuhan itu sebagai guru atau dosennya. Nah, guru atau dosen itu akan menguji muridnya, dia akan berikan tes, betul nggak? Nah, apa persamaannya guru atau dosen dengan Tuhan dan perbedaannya? Persamaannya ketika guru itu dianya mau menguji murid-muridnya, itu biasanya, ini kalau guru yang benar dan benar-benar guru ya, karena ada guru yang cuma mau menguji itu cuma mau bikin susah murid juga ada, saudara. Saya dulu di sekolah ada juga begitu ininya. Nah, tapi kalau guru itu benar dan benar-benar guru, ketika dia menguji, biasanya dia akan berikan ujian dengan dibagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian yang mudah, lalu agak sukar, lalu sangat sukar. Tujuannya supaya tahu apakah muridnya ini benar-benar nangkap apa enggak gitu. Nah, kalau ujiannya semuanya mudah sekali, nggak ketahuan. Ini anak belajar apa enggak? Ini anak mengerti apa enggak? Karena saking mudahnya. Demikian juga Pairasmos yang saudara hadapi, kalau mudah gitu, nggak ketahuan imannya levelnya di mana. Nggak perlu iman untuk mengatasi Pairasmos yang sangat mudah ini. Tapi kalau Pairasmosnya mulai meningkat dan mulai tambah susah, tambah penderitaannya, nah tambah ketahuan sampai di mana level imannya itu. Nah, perbedaannya tadi persamaannya tujuannya adalah untuk menguji level iman. Tapi ada perbedaannya dengan guru ini. Guru atau dosen ini, perbedaannya dengan Tuhan, guru atau dosen kan nggak tahu levelnya iman kita ini. Sampai di mana, dia uji, dia pengen tahu. Tapi Tuhan kan sudah tahu. Belum diuji juga dia udah tahu levelnya iman kita. Nah, kalau begitu ketika diuji, itu tujuannya buat apa? Kalau saudara lihat misalnya, Tuhan menguji Abraham. Emangnya Tuhan nggak tahu imannya Abraham? Ketika dia mau mempersembahkan Ishak gitu ya, di Kejadian 22 ayat 12. Lalu kan ada malaikat Tuhan yang berkata, "Abraham," katanya, "jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Emangnya Tuhan nggak tahu bahwa Abraham itu takut akan Allah? Tahu kan? Kalau begitu, testingnya ini untuk Abraham ini, untuk siapa sebetulnya? Kan untuk Abraham itu sendiri. Karena dia nggak tahu ininya.
Tapi setelah dia dites, Abraham jadi tahu, diberitahu. Demikian juga dengan kita. Pak Erasmus yang diberikan kepada kita nggak tahu sampai di mana level iman kita. Baru setelah Pak Erasmus itu diberikan, barulah itu barometernya keluar semua. Apakah kecilkah kekuatan kita atau enggak? Nah, saya mau katakan begini, saudara. Di ayat ke-12, ini ayat yang sangat berkenaan dengan apa yang kita bahas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Pyrasmos. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini agak aneh ya menurut saudara. Saya nggak tahu apakah saudara setuju atau enggak. Tapi kalau saya membaca ayat yang kalimat yang terakhir ini, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, harusnya kan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Tapi dikatakan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, bukankah kita setuju bahwa dasar dari iman kita adalah karena berapa besar kasih kita kepada Tuhan? Karena Abraham takut akan Allah, kasih kepada Allah, maka iman levelnya ketahuan sampai di mana, saudara. Nah, apakah kita ini ketika mengalami Pyrasmos, sampai berapa besarkah kasih kita kepada dia, itu menunjukkan berapa level iman kita. Karena itu Yakobus berkata, bersukacitalah, karena Pyrasmos menunjukkan berapa level imanmu dan berapa engkau mengasihi Tuhan sebetulnya. Apakah engkau cuma mengasihi Tuhan sebagai juru selamat, juru obat, juru berkat, atau benar-benar kau mengasihi Tuhan Yesus apa adanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang berkuasa. Mau diberkati atau enggak, materi atau enggak, sembuh atau enggak, engkau mengasihi Tuhan. Itu baru ketahuan ketika kita mengalami Pyrasmos ini, saudara. Ada banyak cerita hamba Tuhan, tapi salah satu yang pernah saya dengar, ada satu hamba Tuhan, dia masih bekerja karena mungkin gerejanya juga belum sanggup bayar dia. Dia bekerja melayani Tuhan. Satu kali dia sampai udah nggak punya uang, saudara. Mirip kayak di Indonesia ya, di lockdown, udah nggak bisa kerja dan sebagainya, COVID, sampai nggak punya duit, sampai hanya punya uang itu. Pada zaman dulu ya, pada waktu cerita itu ditulis, dia sampai cuma punya uang itu Rp3.000. Rp3.000 itu cuma bisa untuk beli itu tukang mie tek-tek gitu ya. Tadi ada yang pagi-pagi ada yang nyebut mie tek-teknya itu. Mie tek-tek. Dia beli nasi goreng di tukang mie tek-tek gitu. Satu piring. Dia makan bersama dengan istrinya. Bukan karena romantis, karena nggak punya uang, cuma tinggal 3.000. Dia makan, istrinya tuh sambil nangis, saudara, makan itu. Lihat istrinya nangis, dia udah nggak tahan, dia masuk kamar, dia tulis di komputernya itu. Dia bilang begini, Tuhan, katanya, setan pikir karena saya nggak punya uang, aku akan meninggalkan kau. Aku akan lari daripadamu. Tapi malam ini saya nyatakan lewat surat yang saya tulis ini, katanya, bahwa kasih saya berkobar-kobar. Ketika saya nggak punya duit, saya semakin mencintai engkau. Wah, dia tulis sambil air matanya berlinang. Nah, tanpa Pyrasmos, kita nih nggak tahu, saudara, sampai di mana level iman kita dan level kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam versi Message ya, The Message, ayat ini ditulis begini, saudara. Ayat ini ditulis sebagai, you know that under pressure, di bawah tekanan, your faith, kehidupan imanmu is forced into the open and shows its true color.
di dalam masalah, di dalam pairasmos, kehidupan imanmu kelihatan warna aslinya, katanya saudara. Nah, itulah sebabnya Yakobus berkata, yang pertama, melalui pairasmos ini, itu adalah kesempatan untuk kita menguji iman dan kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yakobus berkata parasmos itu adalah sumber sukacita? Karena parasmos menghasilkan ketekunan. Ketekunan, kata ketekunan di situ di dalam ayat yang ketiga tadi berasal dari kata hupomeno. Hupo itu artinya under, di bawah ya, di bawah seseorang atau di bawah, dalam hal ini tentunya di bawah kekuasaan Tuhan, di bawah kasih kedaulatannya Tuhan. Dan meno atau to abide atau to remain, tinggal ya, tinggal di dalam pokok anggur, Yohanes 15 itu katanya sama. Jadi artinya to remain under, tinggal di dalam ya. Jadi ada faktor ketekunannya ini, saudara. Nah, seperti tadi yang saya katakan tentang ilustrasi guru atau dosen dengan Tuhan. Guru itu, kembali ya, kalau guru itu benar dan benar-benar guru, tujuannya dia menguji itu kan sebetulnya bukan untuk mendapat nilainya saja. Ya, karena dia nggak tahu levelnya kita, ya dia perlu nilai atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi sebetulnya kalau guru yang benar, guru di zamannya Yesus atau sebagai rabi itu, dia kan nggak perlu nilai, saudara. Tapi apa yang dituju oleh seorang guru adalah untuk meyakinkan bahwa muridnya itu benar-benar menerima semua ilmu yang diberikan. Itu yang ditunjukkan oleh guru itu, bukan hanya sekedar nilainya ini. Nah, di dalam bahasa Alkitab disebutnya kau boleh menghasilkan buah ya, tapi buah yang tetap itu yang lebih diharapkan, diexpect oleh Tuhan. Buah bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar buah yang muncul seperti Coca-Cola gitu, saudara ya, tapi buah yang tetap. Nah, kata faith, iman, itu seperti saya sering jelaskan, iman itu atau faith itu selalu seperti koin gitu. Minimal harus ada dua sisi. Sisi trust yang suka kita kumandangkan, ya, we trust the Lord, we trust, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan, ya, amin memang. Tapi yang namanya faith, itu ada sisi yang kedua yang nggak boleh saudara lupa, namanya faithfulness, namanya juga faith. Katanya sama dalam bahasa Greeknya pistis. Pistis itu bisa trust atau faithfulness. Kalau saudara ingat di dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh. Nah, kalau saudara ingat buah roh itu ada apa aja ya? Ada kasih, sukacita, damai, terus. Ada yang namanya kesetiaan, betul enggak? Ya, ada kesetiaan, itu salah satu karakteristik dari buah roh. Kalau saudara lihat King James-nya, kata kesetiaan itu disebutnya apa? Faith. Jadi faith dengan faithfulness itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Faithfulness. Nah, kenapa Yakobus berkata kalau kamu mengalami parasmos itu sumber sukacitamu, karena selain menunjukkan level imanmu dan juga akan melahirkan faithfulness kalau kau tekun di dalamnya, ya, ininya. Nah, dalam aplikasinya tentunya kita bisa ambil beberapa contoh, misalnya it is one thing kalau kita mengalami parasmos, kita mengalami masalah, kita masalah penderitaan, kita datang beribadah, kita berdoa, kita hadir dalam persekutuan doa. It is another thing if you remain beribadah, remain bersekutu, remain berdoa.
That's another thing. Itu yang guru yang mau. Bukan hanya ketika ada masalah, engkau berdoa. Itu mah gampang. Hampir semua anak Tuhan seperti itu. Ketika ada masalah, kembali ke gereja. Itu mah biasa ininya. Kalau ada masalah enggak ke gereja, enggak berdoa, ya itu keterlaluan, Saudara. Tapi kalau biasa itu kalau seandainya ada masalah, itu orang datang ke gereja, ya itu biasa. Tapi that's another thing. Tujuan dari seorang guru memberikan pairasmos, ujian, itu supaya muridnya selain hanya nangkap, lulus ujiannya aja, tapi lulus itu membawa ilmunya untuk selama-lamanya dalam hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yakobus berkata berbahagialah? Karena pairasmos akan mendewasakan. Ayatnya saya baca lagi, sekali lagi. Dan biarkanlah keteguhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Nah, kata sempurna di situ, telios, itu dapat diartikan sebagai dewasa. Ingat saudara kata yang sering menjadi pertanyaan, jadilah kau dewasa. Tuhan berkata nih ya, Tuhan jadilah kau dewasa karena jadilah kau sempurna karena aku sempurna. Wah, gimana bisa sempurna seperti Tuhan? Bukan sempurna nggak ada salah dan sebagainya. Tapi di situ lebih tepat dikatakan sempurna, aku sempurna. Jadilah engkau dewasa atau sempurna, disempurnakan, semakin disempurnakan. Itu kata telios artinya. Jadilah engkau semakin disempurnakan, jadilah engkau dewasa. Nah, pairasmos ini adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan supaya kita ini menjadi telios. Kita semakin disempurnakan, dan semakin dewasa. Ya, kalau saudara lihat di kitab Roma ya, pasal yang ke-8, di situ ada kata anak, tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya itu ada 2 macam anak. Anak, kalau engkau lahir baru, maka engkau menjadi anak katanya. Engkau memanggil Bapa, menjadi anak, teknon. Tapi belum tentu engkau ini anak yang dewasa atau hieros. Hieros itu adalah anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Teknon, nah kalau saya beri contoh aplikasi hidup sehari-hari, teknon itu seperti anak yang punya sertifikat lahir. Nih, aku ini loh, papaku, mamaku ini sertifikat lahirnya. Atau bahkan dari ciri-ciri lahiriahnya. Matanya seperti mamahnya ya. Rambutnya seperti papahnya. Nah itu seperti begitu saudara. Ya ininya. Itu tapi teknon. Tapi hieros itu artinya begini. Kok anaknya generous ya. Kayak papahnya ya. Anaknya ini kok baik ya. Seperti papahnya. Waduh papahnya senang banget gitu. Jadi yang membedakan teknon dan hieros ini, hieros itu dinyatakan anak karena karakternya mirip dengan papahnya. Nah ini bedanya saudara. Nah pairasmos inilah yang membawa anak yang hanya sekedar status dan menjadi anak yang menyerupai papahnya, yang menyerupai Kristus ini. Dari mana? Dari pairasmos ini saudara. Yesus menunjukkan contohnya begini. Jesus learn obedience through suffering, melalui penderitaan. Dan was made perfect, telios katanya, through suffering. Kalau Yesus aja didewasakan, disempurnakan melalui penderitaan, what makes you think we are better than Jesus? Kita bisa jadi dewasa tiba-tiba begitu ya, tanpa melalui hal apapun. Nggak bisa. Tuhan memakai sarana
Pairasmos. Itu sebabnya Yakobus berkata, bersukacitalah saat kita mengalami parasmus, karena itu adalah kesempatan untuk kita didewasakan. Yang terakhir, ayat yang ke-12 ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertahan di dalam parasmus itu, dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Jadi urut-urutannya menurut Yakobus, pencobaan parasmus itu akan menghasilkan ujian iman. Dan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan atau tahan uji. Dan kalau diteruskan, dia akan melahirkan kedewasaan atau semakin disempurnakan. Yang pada akhirnya nanti kita akan menerima mahkota. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi sebagai berikut. Saudara tahu perbedaannya antara pensil, mata pensil ini dengan berlian di mata cincin saya ini. Nah, kalau saya tanyakan, apakah perbedaannya? Nah, apakah perbedaan dan persamaannya? Kita mulai dengan perbedaannya dulu yang mudah ya. Apa bedanya? Mata pensil dengan berlian ini. Yang pertama perbedaannya adalah warnanya. Warnanya jelas beda, Pak. Yang ini hitam, yang ini jernih. Kalau kena cahaya bisa berkilau-kilauan, indah. Yang kedua perbedaannya, nilainya yang ini murah, Pak. Kalau jatuh atau putus, nggak ada orang yang mau cari. Tapi kalau berlian, apalagi yang gede, kalau jatuh atau hilang, itu akan dicari dan bisa bikin ibu-ibu nggak bisa tidur, saudara. Kalau dipinjamkan pun, kalau ini hilang, saudara nggak bakalan tagih. Tapi jangan coba-coba saudara pinjam berlian kepada orang dan tidak dikembalikan. Itu bisa jadi masalah, pairasmos lagi itu saudara ya. Nah, berlian itu ditaruh di cincin, ditaruh di anting, ditaruh di kalung. Tapi saudara nggak pernah lihat kan pensil ditaruh di cincin, dipakai kalung dan sebagainya, nggak pernah gitu saudara. Nah itu gampangnya, perbedaannya. Tapi persamaannya apa? Persamaannya, baik mata pensil ini atau yang namanya berlian ini mempunyai bahan dasarnya yang sama. Karbon atau arang. Rumus kimianya C sama-sama C, karbon. Nah, tapi melalui prosesnya, diamond atau berlian ini, dia mengalami tekanan yang panasnya sangat tinggi, 1000 derajat bahkan lebih, terpendam dalam 100 km di bawah permukaan bumi, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, ribuan tahun mungkin. Nah, oleh karena proses geologis, lalu terangkat ke dekat permukaan tanah, lalu ditambang oleh orang, dan diasah, jadilah berlian yang indah tadi. Nah, mata pensil juga mengalami tekanan panas yang sama, 700 derajat, lebih rendah dari berlian tadi. Tapi terpendam tidak terlalu dalam di dalam tanah. Dan itu sebabnya kalau yang tadi berlian, begitulah panas dan dalam, lalu berubah mengkristal menjadi kristal. Kalau yang ini nggak sempat jadi kristal, cuman menjadi grafit. Nah, artinya apa dari ini semua, saudara? Tekanan yang panas luar biasa, panjang, lama, perseverance, ketekunan dari pairasmos ini yang menjadikan bahan dasar yang sama, C, karbon, menjadi hal yang berbeda. Yang satu menjadi grafit, pensil yang tidak banyak berguna, tidak banyak bernilai, bukannya tidak ada gunanya, tapi dibandingkan dengan berlian, itu jauh berbeda. Jauh, sangat nilainya pun berbeda. Nah, kalau seandainya pensil ini menjadi makhluk hidup, saya percaya dan kalau dia memahami prinsip pairasmos ini ya,
dia akan melihat dan berkata, sama-sama nih temannya, saudaranya, sama-sama C nih. Kalau dia tahu lihat begini, dia akan berkata, waduh, kalau saya tahu ya hasilnya jadi seperti ini, aku sadar nanti satu hari nanti aku akan menghiasi mahkota para raja dan para ratu. Waduh, gak apa-apa, aku akan bertahan, bertekun dalam Pairasmos ini sampai menjadi dewasa. Sebagai akhir kata, saya mau encourage saudara, jadilah pribadi-pribadi seperti berlian. Kita sama-sama Kristen, tapi ada yang membedakan. Apakah saudara menjadi Kristen mata pensil atau Kristen berlian? Dari mana? Dari Pairasmos. Ketika kita menerima dan bertekun di dalamnya, dalam perseverance, di dalam hal bertahan, itu yang membedakan kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti berlian. Apakah persekutuan kita persekutuan yang menjadi persekutuan berlian karena kita bertahan di dalam Pairasmos pun kita tidak menjadi saya quit saja, saya nggak mau ini, tapi terus bertahan. Itulah yang menjadikan saudara dan saya, persekutuan saudara dan saya, family of God, keluarga Allah di tempat kita, menjadi keluarga Allah yang bernilai seperti berlian. Tuhan memberkati